Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jamaah ikhwah dan akhwat di masjid yang mulia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, taufik serta nikmat yang lainnya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan setiap langkah dari langkah-langkah kita menuju majelis ini dan rumah Allah ini sebagai pahala setiap langkahnya dan juga penghapus setiap dosa dan pengangkat derajat setiap tapak dari tapak kaki kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in, dan juga kita senantiasa berupaya untuk menjadi pengikutnya yang senantiasa mengikuti uswah suri tauladannya di sisa-sisa usia kita dan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup akhir hayat kita dengan kebaikan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kajian kita pada sore hari ini berkaitan tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban dan juga upaya kita mendapatkan kebaikan di bulan Sya'ban yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan-bulan dari 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan di antaranya adalah bulan menjelang bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juluki sebagai bulan yaghfulu fiha an-nas, banyak manusia terlalaikan padanya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 di dalam bilangan Hijriyah atau Qamariyah setelah bulan Rajab, ya. Maka alhamdulillah kita masuk di bulan Sya'ban ini sekitar tanggal ini sekarang 12 Sya'ban, ya. Tanggal 12 Sya'ban. Dalam arti ya tidak lama lagi, kurang dari 3 pekan kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan yang dimana amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya diangkat dan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa padanya. Maka di bulan Sya'ban ini juga ada amalan-amalan yang sangat penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gemari, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan untuk umatnya, ya, untuk diamalkan. Maka ikhwafillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bulan Sya'ban disebut dengan bulan Sya'ban, orang Arab mengatakan litasya'ubi al-qabail al-arabiyyah ligharad wal hurub ba'da intihai al-ashhur, karena mereka bertasya'ub, ya, berpencar-pencar setelah mereka selesai dari bulan suci atau bulan haram min ashhuril hurum,
di bulan Rajab termasuk bulan yang mulia dari 4 bulan mulia, maka mereka berpencar-pencar pada bulan Sya'ban ini, intihail ashhuril hurum allati tusbiquhu, di mana setelah bulan Rajab termasuk dari bulan yang dimuliakan, mereka ditasya'ub, tasya'aba yatasya'abu, mereka berpencar-pencar, dan mengatakan mereka berpencar-pencar fi hadha syahri bahtan an masadiril miyah, mereka mencari air dari sumber-sumber air untuk persiapan di masa paceklik, di masa musim panas. Karena bulan Ramadan biasanya adalah musim panas. Adapun sekarang masuk bulan Ramadan di musim semi, setelah musim dingin. Alhamdulillah. Walihada syahru fil Islam jumlatan min fadailil wal ahkam. Pada bulan Sya'ban ini di dalam agama Islam memiliki kemuliaan serta keutamaan-keutamaannya, dan juga mencakup hukum-hukum berkaitan tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban. Maka ada beberapa hal yang penting yang kita akan bahas insyaallah pada pembahasan di sore hari ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan bulan Sya'ban di dalam syariat Islam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hatta naqulu la yuftir, sampai kami katakan beliau saking seringnya berpuasa terkadang tidak berbuka, jarang sekali berbuka. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum, dan terkadang beliau tidak pernah berpuasa, terus tidak pernah berpuasa sampai-sampai kami katakan beliau ini jarang puasa. Lalu Rasulullah, lalu Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadana." Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadan. Artinya selain di bulan Ramadan Nabi enggak pernah puasa selama 1 bulan, Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Setelah itu, setelah bulan Ramadan yang beliau berpuasa sebulan penuh, maka kali keduanya, ada bulan yang keduanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Maka beliau, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, beliau berpuasa illa qalilan. Bulan Sya'ban beliau berpuasa penuh kecuali sedikit saja. Artinya apa? Mungkin beliau berpuasa 20 hari atau 23 hari atau 25 hari di bulan Sya'ban. Dan juga datang dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Fama naqdi siyamana illa fi Sya'ban," atau kama qalat, tidaklah kami sanggup untuk mengqadha puasa kami, yaitu istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di bulan Sya'ban, li syughlina lahu, karena kami sibuk mengurusi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban banyak berpuasa, maka istri-istri Nabi baru bisa mengqadha puasa Ramadan. Kapan? Di akhir, sebelum masuk Ramadan lagi. Maka ulama fikih juga mengatakan bahwasanya mengqadha puasa Ramadan
ya alat tarahi, yaitu boleh diakhirkan, tidak wajib disegerakan, meskipun apabila seorang memiliki qada di bulan Ramadan yang lalu, lebih baik itu disegerakan, mungkin di bulan Syawal, mungkin di Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya Safar dan seterusnya. Namun kalau diakhirkan misalnya karena sibukan, karena tidak ada cuti misalnya untuk pegawai, kecuali nanti dia di penghujung di bulan Sya'ban, sekitar bulan Sya'ban baru bisa sekalian cuti menjelang puasa Ramadan, baru dia mengqadha, boleh, asalkan dia tidak melalaikan atau terlewatkan sampai datang Ramadan berikutnya kemudian dia belum mengqadha. Naam. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa yang lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban. Artinya puasa apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan adalah di bulan ini, di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu, terkadang beliau berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Beliau terkadang puasa sampai kami mengatakan beliau puasa terus. Begitu pula kadang beliau itu tidak pernah berpuasa sepanjang tahun, maksudnya dia sampai kami mengatakan beliau sering tidak berpuasa. Walam arahu shaiman fi syahrin qattun akthar min siyamihi fi Sya'ban atau min Sya'ban. Akan tetapi kalau sudah bulan Sya'ban, pengamatan istri baginda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah bulan Sya'ban maka beliau pasti ini puasa. Beda dengan bulan-bulan selain dari bulan Sya'ban dan tentu selain bulan Ramadan. Naam, dalam riwayat beliau berpuasa yaumul Isnaini wal Khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Senin dan Khamis, di hari Kamis. Ya, kenapa Nabi berpuasa hari Senin dan Kamis? Karena itulah amalan-amalan di setiap pekannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa uhibbu an akuna an urfa amali wa ana shaim. Kata Nabi, aku suka amalan-amalanku ketika diangkat kepada Allah, di sisi Allah, dinaikkan ke langit dalam kondisi aku berpuasa. Ya. Begitu pula illah atau sebab Nabi SAW sebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Lataiful Ma'arif, bahwasanya sebab Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena bulan ini adalah bulan di mana disetorkan amalan-amalan hamba. Jadi setiap bulannya ada, setiap pekannya ada, setiap tahunnya ada. Yang kalau setiap tahun setoran amalan itu, ya, di bulan Sya'ban. Meskipun tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalan hamba-hambanya setiap saat, setiap waktu. Apa yang dilakukan hambanya Allah mengetahui tidak? Naam, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Wa ma tukhfis sudur, bahkan yang tersimpan di dalam dada-dada manusia Allah mengetahui. Namun ada hikmahnya, Allah mengangkat amalan-amalan itu pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka Nabi SAW berpuasa
Ya, karena apa? Orang berpuasa akan lebih mudah dikabulkan ya apanya, doanya. Ya, doa yang mustajab. As-shaimu hatta yuftir. Salasatun da'watun mustajabat. Ada 3 yang doanya tidak akan tertolak, doanya mustajab. Ya, diantaranya doaul musafir, doanya orang yang sedang safar. Wa doa walid li walidihi, walid li waladihi, doanya ayah untuk anaknya. Ini jangan pernah ya remehkan, doanya ayah untuk anaknya itu doa mustajab. Jangan pernah juga kita mudah-mudah ngomong apa istilahnya, ya ngomong yang buruk lah untuk anaknya. Kalau orang Jawa bilangnya patah nih, apa ya bahasa sini, ya menyumpahi. Nah, gak boleh. Kenapa? Karena doa orang tua, terutama adalah ayah, itu mustajab, dikabulkan. Ustaz, kalau pernah melakukan itu doa atau nyumpahin anak dan seterusnya, pernah aku lakukan sehingga anakku celaka, atau belum celaka tapi sudah pernah diucapkan, maka istighfar, minta ampun kepada Allah, dan balikkan dengan doa yang baik di waktu mustajab. Ya, didoakan kembali untuk kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, as-shaimu hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ini termasuk dari doa yang mustajab. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat Imam Muslim tadi, walam arahu shaiman min syahri qattun aktsaru min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Kata Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah, dan aku tidak melihat baginda berpuasa selama sebulan lebih banyak dari puasanya di bulan Sya'ban. Artinya sepanjang bulan, ya, yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan berpuasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Kadang beliau tidak puasa sama sekali, ya, kadang beliau puasa terus. Nah, kapan puasa terus ini? Yaitu di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Beliau berpuasa Sya'ban hampir seluruhnya kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Ya. Ada ulama mengatakan mungkin 20 hari atau 23 hari atau 25 hari atau 27 hari. Hanya beberapa hari beliau tidak berpuasa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad dan yang selainnya, ya, dengan sanad yang hasan, dari hadis Usamah bin Zaid. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, annahu qala li Rasulillah, bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah. Siapa? Usamah bin Zaid. Ya, bertanya dan berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam araka tasumu fi syahrin aw min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa banyak pada bulan-bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'ban, baina Rajabin wa Ramadan. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, wahai baginda, aku melihat engkau di bulan Sya'ban ini banyak sekali berpuasa. Ya, tidak seperti hari-hari yang lainnya atau bulan-bulan yang lainnya, yaitu puasa sunnah. Maka Nabi menjawab, dzalika syahrun, bulan ini, bulan Sya'ban ini, yaghfulun nasu anhu, banyakkan manusia itu lalai. Kenapa? Karena menganggap bulan Rajab
yang sebelum bulan Sya'ban itu bulan yang khusus, bulan yang istimewa, termasuk bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan, Rajab, na'am. Tapi tidak ada kekhususan dan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Sebenarnya tidak ada hadis satupun yang mengkhususkan amalan di bulan Rajab, tidak ada. Tapi banyak orang mengkhususkan amalan-amalan di bulan Rajab. Ketika datang bulan Sya'ban mereka santai. Sudah cukup acara bikin macam-macam di bulan Rajab. Tapi sebagian masyarakat kita juga di bulan Sya'ban ini apa? Nyebutnya orang Jawa itu bulan ruah, betul? Ini dari mana lagi? Tidak pernah disebutkan di dalam hadis atau athar atau riwayat tentang kekhususan bulan Sya'ban karena dia termasuk bulan ruh katanya. Hadirnya ruh sehingga dibuat jamuan-jamuan. Ini tidak pernah ada. Ya, dari zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun jahiliyah, maupun bangsa jahiliyah tidak pernah melakukan perayaan-perayaan di bulan Sya'ban. Yang ada dalam riwayat ini, yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Banyakkan manusia enggak beramal apa-apa. Tidak ada amalan apapun di bulan Sya'ban ini, yaitu bulan antara Rajab dengan Ramadan. Tidak ada acara khusus, apa-apa tidak ada. Di masyarakat banyak yang ya berkeyakinan ada ya bulan ruh. Bulan ruh itu bulannya bulan Sya'ban, ya, sebelum apa? Sebelum Ramadan, ya, bikin acara, ya, apalah tumpengan atau apa yang lainnya. Ini tidak berdasarkan satu dalil pun tidak ada. Ya, maka tertolak amalan tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari kami atau suri tauladannya dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dan amalan-amalan itu sia-sia. Amalan-amalan itu sia-sia. Lalu Ustaz, kalau kita diundang bagaimana? Diundang acara ruahan, datang atau tidak? Tentu tidak datang, karena sia-sia. Sia-sia itu bagaimana? Sia-sia itu Pak, kalau kita jualan malah rugi. Mendingan gak usah jualan. Kita ini jualan waktu Pak. Kalau waktu kita dibuang-buang pada perkara-perkara yang sia-sia, kira-kira kita untung atau rugi? Rugi jamaah, rugi. Ya, ngabisin waktu kita untuk amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Di samping itu ada amalan-amalan yang macam-macamnya yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ustaz, gimana kalau kita diundang ruahan, bilang saja saya ada urusan lain, saya nggak bisa hadir, selesai. Syukur-syukur Anda bisa nasihatin kepada tuan rumah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Maka dalam riwayat Musnad Imam Ahmad tadi, Nabi mengatakan menjuluki bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia terlalaikan dari beramal. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Padahal kata Nabi, bulan Sya'ban itu justru saat amalan-amalan seorang hamba itu diangkat ke langit. Ya, kalau di bulan-bulan ini di Mekah itu musimnya umroh sudah mulai ramai banget. Ya, kalau sudah Sya'ban, dari mulai Rajab itu enggak karuan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan, sampai nanti puncaknya Ramadan. Subhanallah. Ya, memang suasananya beda jamaah. Jadi sedikit pengalaman ya.
Kalau di tanah suci, rasa ibadah itu luar biasa. Gak usah didorong lagi, ya, itu semangat, gak ada beban, luar biasa. Secapek apapun tetap bisa berangkat ke masjid. Secapek apapun bisa bangun tengah malam. Itu luar biasa memang. Hawanya itu beda. Kadang pulang ke tanah air beda lagi. Ya, loyo lagi, wallahu a'lam. Ya. Kita harapkan ya, amalan-amalan itu tetap konsisten dimanapun kita berada. Kata ulama, fa innal ardal muqaddasah la yuqaddisu ahadan. Sungguhnya tanah suci tidak akan mensucikan satupun manusia. Tidak. Yang mensucikan dirinya. Tidak menjamin di tanah suci itu orang jadi suci, tidak. Ya. Ada yang buruk, ada. Karena tergantung dari manusia, dimanapun dia berada. Kalau dia memang baik, insya Allah Allah memberikan taufik kebaikan. Tapi tentu lingkungan, masya Allah, ya, membawa semangat jamaah atau teman-teman atau masyarakat atau tetangga dan seterusnya yang semangat ibadah menjadikan kita semangat ibadah. Tentu kita mengharapkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan ila rabbil alamin. Kemana? Ke rabbil alamin, ke Rabb semesta alam. Fa'ahibbu atau fa'uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku suka dan aku menginginkan amalanku ketika aku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Ini illah, ini sebab, ini alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Wadallat hadhihi al-ahadits, maka hadis-hadis yang disebutkan di atas menunjukkan ala istihbabil iktsari minas shaum, anjuran untuk banyak dan sering berpuasa fi syahri Sya'ban, yaitu pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban dianjurkan untuk kaum muslimin dan muslimat sering-seringlah berpuasa. Terutama ibu-ibu ini punya kewajiban mengqadha di bulan Sya'ban. Kapan lagi? Kapan lagi kalau mau mengqadha? Ya, suaminya bantu istrinya mengqadha puasanya. Suaminya puasa sunnah, istrinya puasa qadha, puasa wajib di bulan Ramadan yang sebelumnya. Naam. Kama anna hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu fihi dzikrun bayanul illati allati min ajliha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakturu minas shaum. Sebagaimana dalam hadis Usamah, dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan tentang alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dan sering berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu wa hiya raf'ul a'mali ila Allah, karena diangkatnya amalan-amalan ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Naam. Maka ya, hendaknya setiap muslim bersemangat di bulan ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dan terutama ketaatan di sini yang paling baik, yang paling puncak, yang paling agung adalah berpuasa. Kemudian apalagi wassalatu tatawwu', jangan tinggalkan salat-salat sunnah. Wa qiyamil lail, kemudian menegakkan ya qiyamul lail, salat malam. Dan amalan-amalan ini sebenarnya nanti di bulan Ramadan akan datang. Ada puasa wajib, ada sholat tarawih, ada sholat-sholat sunnah, ya kan? Tapi sebagai
ya permulaan, pemanasan katakan, sebelum datangnya Ramadan yang diwajibkan puasa padanya, dianjurkan qiyamul lail. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah, barang siapa yang menegakkan malam-malam bulan Ramadan, diampuni dosanya. Maka kata ulama, sebelum amalan-amalan yang wajib, ada amalan-amalan tauti'ah, muqaddimah, permulaan, yaitu dengan amalan-amalan yang sunnah. Li ajlil khusyu', agar mendapatkan kekhusyuan. Ya, berbeda dengan orang ketika puasa Ramadan, tiba-tiba puasanya pas Ramadan saja. Dia tidak pernah berpuasa sunnah sebelumnya, di bulan Sya'ban misalnya, belum nyoba puasa, maka barangkali akan kurang khusyuk, kurang siap. Ada yang mengatakan, oh nggak boleh puasa lebih dari 40 hari. Ada sebagian penelitian, katanya saya pernah dengar, ya dokter gitu ya, mengatakan puasa itu nggak boleh lebih dari 40 hari. Kalau sudah 40 hari itu sudah nggak baik untuk tubuh. Kata siapa? Kalau kita lihat amalan-amalan para sahabat yang mengikuti amalan puasanya Nabi SAW bulan Sya'ban, mereka berpuasa, ya, bahkan sampai 20 hari, bahkan lebih, bahkan habis seluruhnya Sya'ban mereka berpuasa. Datang Ramadan ditambah berapa hari? Ditambah 30 hari. Kalau 20 hari saja di Sya'ban ditambah Ramadan 30 hari, sudah berapa? Sudah 50 hari. Kemudian Nabi SAW menganjurkan di bulan Syawal apa? Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan minas Syawal faka'annama shama dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Ditambah tadi 20 ditambah 30 ditambah 6, 56 jemaah. Sehat nggak? Sehat, ya, nggak ada problem, nggak ada masalah. Cuma terkadang syaitan itu yukhawifun nas, memberikan kekhawatiran-kekhawatiran, menakut-nakutin, yaitu memberikan syukuk, yaitu keraguan-raguan. Itu masalahnya, kebimbangan. Sehingga mau puasa enggak, mau sholat enggak, mau zakat enggak. Dan dahulu para sahabat dan para salafus saleh, kalau bulan Sya'ban, mereka menghitung-hitung zakat mereka mulai di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban mereka sudah menghitung-hitung zakat mereka. Sehingga apa? Ketika bulan Ramadan, orang fakir miskin sudah siap untuk berpuasa sebulan penuh karena sudah mendapatkan jatahnya, yaitu apa? Zakat mal yang berhak untuk, ya, 8 asnaf, diantaranya ya untuk fakir dan miskin. Wah, jadi amalan-amalan ini luar biasa, mengandung hikmah. Kenapa Nabi mencontohkan di bulan Sya'ban amalan-amalan ini? Karena sangat, ya, inilah pendidikan Nabi SAW, inilah suri tauladan Nabi SAW, mencontohkan bagi umatnya amalan-amalan sebelum datang amalan di bulan yang paling mulia, yang amalan-amalan dilipat gandakan ila 700 di'fin ila adhafin katsirah, yang dilipat gandakan 700 kali lipat amalan di bulan Ramadan, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhitung. Sebelumnya harus latihan dulu. Latihannya kapan? Latihannya kapan lagi kalau bukan Sya'ban ini? Sudah habis waktunya. Wa qiraatul Quran, kemudian apa saja amalan-amalan bulan Sya'ban dianjurkan? Membaca Al-Quran. Karena salafus saleh
yughliquna al-hanutahum wa yaqra'una al-Qur'an. Sebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dahulu para salafus saleh, mereka kalau bulan Sya'ban tutup toko-tokonya, tutup ya dagang-dagangannya, kemudian mengkhususkan untuk bulan Sya'ban ini untuk memulai membaca Al-Quran, memeraja Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Masya Allah. Memang jarang. Generasi kita sama dahulu memang jauh. Kalau kita Sya'ban tambah rame lagi, tambah berjejal lagi, tambah banyak perdagangan, banyak persiapan ya perdagangan. Mumpung Ustaz ya musim bakal rame, mulai ya belanja banyak-banyak untuk persiapan Ramadan dan seterusnya. Ya, tentu itu hal yang mubah, bukan perkara yang makruh atau muharram, bahkan tidak. Ya, tapi bagaimana para salafus saleh suri tauladan kita, ya, mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, radhiyallahu anhum wa radu'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang-orang yang terdahulu, para pendahulu as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang muslim di Mekkah yang kemudian hijrah ke kota Madinah, wal ansar, yaitu penduduk Ansar yang muslim, para sahabat yang mereka Allah Subhanahu wa taala ridhai dan mereka ridha akan keputusan Allah, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ke dalam surganya. Amalannya bagaimana? Amalannya enggak biasa-biasa. Dunianya untuk akhirat, kehidupannya untuk akhirat, memang demikian, luar biasa. Mereka enggak khawatir, ya, enggak khawatir kehilangan konsumen, customer, ya, keuntungan, enggak khawatir. Sedikit kita juga lihat kalau di negara Timur Tengah atau di negara Saudi terkhusus di kedua tanah suci itu, kalau sudah saatnya azan mereka tutup, walaupun mal itu tutup, enggak khawatir nanti datang lebih banyak lagi masalahnya. Ya kan? Dan saya melihat bagaimana ya di tanah suci itu betul-betul firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, apa surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau salat, waktu salat tinggalin perdagangan itu, tinggalin. Kemudian ketika selesai maka fas'au ila dzikrillah, kemudian kembali lagi, ya, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kembali berpencar di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari rahmat, ya, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata setelah sholat itu lebih ramai lagi perdagangan, itu lebih ramai lagi konsumen, itu laris banget, luar biasa, ya. Orang jualan itu ramainya setelah sholat. Kalau di tanah suci sana, ketika mau sholat sepi, apalagi pas sholat nggak ada orang. Ketika setelah sholat betul-betul, ya, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, ramai, laris semuanya, habis, subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, walamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan min siyam wa qira'atil Qur'an. Ketika Sya'ban adalah muqaddimah, permulaan sebelum datang bulan Ramadan, maka disyariatkan pula, meskipun tidak wajib syariat tersebut,
Artinya dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana nanti disyariatkan di bulan Ramadan dari puasa. Nabi mencontohkan puasa. Wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ya, maka di bulan Ramadan seorang sudah siap dengan bacaan Al-Qur'annya. Ya, syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan puasa, bulan Al-Quran. Selain bulan puasa, dia juga bulan Al-Quran. Yang diturunkannya bulan Ramadan Al-Quran. Maka kal muqaddimah, kata Ibnu Rajab, seperti persiapan menuju bulan Al-Quran, menuju bulan puasa. Demikian. Liyahsulat at-ta'ahub litalaqqi Ramadana wa tarda an-nufus bidzalika ala ta'atir rahman, agar seorang itu sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan kemuliaan bulan Ramadan. Hati ini sudah riyadhah, sudah terbiasa, terlatih untuk mengamalkan ketaatan. Naam. Waqad rajaha ta'if minal ulama minhum Ibnu Mubarak wa ghairihi. Kemudian dalam tentang puasa ini Ibnu Mubarak ya dan yang lain-lainnya mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastakmilu siyama Sya'ban wa inna ma kana yasumu aktsarahu wa siyamu Sya'ban afdalu min siyami asyril hurum. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban tidak puasa seluruhnya, tapi kebanyakannya lebih dari setengah. Kenapa demikian? Kata Ibnu Mubarak, karena puasa di bulan Sya'ban lebih utama dari di bulan Rajab. Ya, dari di bulan Rajab sekalipun. Min asyuril hurum, dari puasa di bulan-bulan haram. Ya, di bulan-bulan hurum termasuk bulan Rajab. Sebagian mengatakan sungguh menakjubkan, banyak orang lomba-lomba untuk beramal di bulan Rajab yang tidak pernah ada dalil yang sahih, hadisnya dhaif semua tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Mereka berlomba-lomba, namun ketika di bulan Sya'ban yang hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dalam riwayat ya Zaid bin Sabit, Aisyah dan yang lainnya, hadisnya sahih, malah mereka tidak mengamalkan apa-apa. Di bulan Sya'ban. Ya, ini sangat disayangkan. Wa kadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dahu, fa kama anna sunan ar-rawatib afdalu min at-tatawwu'il mutlaq bis-shalah. Maka juga puasa di bulan Sya'ban seperti kata Imam Ibnu Mubarak, seperti dia salat sunnah yang disebut dengan salat rawatib sebelum atau sesudah salat fardu. Ada salat sunnah sebelum salat fardu. Salat sunnah apa? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, ini sunnah qabliyah, rawatib disebutkan. Dan juga ada ba'diyah, ya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Maka kata Imam Mubarak, amalan-amalan sunnah rawatib itu lebih utama daripada sunnah mutlaqah, sunnah mutlaqah yang bukan rawatib. Ya, maka bulan Sya'ban pun adalah puasa sunnah yang paling utama karena dia seperti rawatibnya puasa Ramadan, sebelum Ramadan. Demikian. Fakadzalika yakunu siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dahu afdal min siyami ma ba'dahu anhu, ma ba'uda anhu. Maka puasa yang persis
sebelum Ramadan dan persis setelah Ramadan itu lebih utama daripada yang jauh dari bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kecuali ada dalil-dalil yang khusus seperti ya puasa ya 10 Zulhijjah atau puasa Muharram ya di tanggal 10 ya puasa Asyura, itu dalil-dalil khusus ya, dalil-dalil khusus. Atau puasa sebelum hari Idul Adha, itu dalil khusus. Adapun puasa tatawwu', puasa yang umum, puasa sunnah umum yang tidak ada dalil khususnya, maka yang paling utama adalah puasa di bulan Sya'ban. Barakallahu. Disebutkan jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an tentang hadis di pertengahan Sya'ban. Ya, larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Warada an-nahyu an as-siyami ba'da nisfi Sya'ban fi hadis Abu Hurairah. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pelarangan puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, idan tasaba Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan Sya'ban kapan? Tanggal 15, tanggal 16. Janganlah kalian puasa lagi. Ya. Wa qad akhadha bi hadzal hadis asy-Syafi'iyyah wa ba'd al-Hanabilah faqalu la siyama ba'da nisfi min Sya'ban. Pendapat sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan enggak boleh puasa lagi setelah pertengahan Sya'ban. Illa liman kana lahu 'adatu bis-siyam, kecuali yang sudah berbiasa berpuasa. Fi hini dhahaba jumhurul ulama ila jawazi shaumi tatawwu'an ba'da nisfi min Sya'ban wa dha'ful hadits. Akan tetapi pendapat yang sahih, karena riwayat pelarangan ya yang disebutkan melarang puasa setelah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ini hadisnya lemah. Maka pendapat yang paling kuat adalah diperbolehkan. Naam. Karena riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi SAW membolehkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Ya. Kenapa? Ada hadis juga disebutkan tentang bantahan menyebutkan akan larangan ini, dibantah dengan hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya tentang puasa yaumus syak, puasa di hari keraguan di tanggal 29 Sya'ban. Man shama yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa hari keraguan ya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Wala taqtum Ramadan biyaumin wala yaumain. Kemudian Nabi mengatakan, janganlah kalian mendahulukan bulan Ramadan ya dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka maknanya apabila lebih dari itu ya, 2 hari lebih di atasnya atau 5 hari sebelum Ramadan, enggak masuk dalam pelarangan hadis ini. Kalau 5 hari sebelum Ramadan setelah nisfu Sya'ban atau bukan? Tentu setelah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tanggal 15. Kalau 5 hari sebelum Ramadan berarti tanggal 25 Sya'ban. Nabi masih membolehkan. Buktinya apa? Nabi cuma melarang jangan puasa sehari atau 2 hari ya sebelum Ramadan, illa kecuali ayyasuma rajulun fasamahu, kecuali ada orang yang biasa berpuasa ya, memang dia puasa rutin, puasa sunnah terus, maka dia boleh puasa. Maka ulama mengatakan pelarangan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, larangan bagi orang yang pengen
berhati-hati atau ikhtiyat bahasa fikihnya untuk menjaga-jaga jangan sampai ketinggalan awal Ramadannya. Ini dilarang, ini tidak boleh. Pasti penghujung Sya'ban baru puasa, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh seorang berjaga-jaga, berhati-hati untuk awal Ramadan biar tidak ketinggalan, nggak boleh. Awal Ramadan ditentukan oleh pemerintah, harus diikuti nanti setelah pemerintah ngikutin. Tidak ada jaga-jaga. Ini juga menunjukkan bolehnya berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Wallahu taala a'lam bishawab. Fadlul ibadah fi awqatil ghaflah. Tentang keutamaan beribadah di waktu banyak manusia lalai, yaitu seperti bulan Sya'ban. Ya. Sebagaimana dalam hadis Usama bin Zaid. Ya, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Itulah bulan Sya'ban yang banyak manusia lalai darinya. Wa makna annahu syahrun yaghfulun nasu anhu annahu yatawassatu syahraini 'azimaini asy-syahrul hurum wa syahrus siyam. Maksudnya adalah banyak orang lalai karena ya bulan Sya'ban itu di tengah antara bulan hurum, bulan Rajab, bulan kemuliaan termasuk dari 4 bulan hurum dengan bulan puasa. Wa min thamma ishtaghala an-nasu bihima anhu fasara maghfulan. Terutama lagi banyak manusia menyibukkan diri di bulan Sya'ban, maka ketika manusia banyak sibuk atau lalai dari beribadah pada suatu waktu, maka saat itu adalah waktu yang paling utama dan mulia bagi seorang yang diizinkan dan diberikan taufik oleh Allah untuk beramal pada waktu tersebut, termasuk bulan Sya'ban. Faedahnya kata Ibnu Rajab, annahu yakunu akhfa, karena akan lebih bisa tersembunyi. Wa ikhfa'un nawafil wa israruha afdal, maka menyembunyikan amalan-amalan itu yang paling utama. Ya. Wa qila innahu laysa fihi riya, karena biasanya orang di bulan Sya'ban jarang puasa. Kalau ada yang puasa enggak tahu dia kalau dia puasa, maka dia dijauhkan dari riya. Kemudian keutamaan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa bulan Sya'ban ini paling utama dan mulia ketika orang beramal ibadah padanya, anahu asyaqqu 'alan nufus, karena bulan ini biasanya manusia berat untuk beramal. Wa afdalul a'mal asyaqquha 'alan nufus, dan amalan yang paling baik, yang paling utama ketika kebanyakan manusia itu berat. Kenapa sholat malam itu lebih utama dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu? Karena berat. Berat. Karena manusia berat mengamalkannya. Ya. Kenapa sholat subuh lebih utama dari sholat-sholat yang lain? Karena berat. Kemudian dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat yang pertengahan. Para mufassirun mengatakan salat pertengahan adalah salat asar. Kenapa? Salat asar memberikan keutamaan dan diperintahkan untuk lebih dijaga, karena biasanya di saat asar ini orang lagi sibuk atau sedang capek lelah. Maka orang yang mengerjakannya memiliki keutamaan. Maka waktu-waktu di mana manusia kebanyakan payah, kesusahan, maka di situ ada keutamaan. Yang ketiga, keutamaan bulan Sya'ban, amalan di bulan Sya'ban, annal mufrad bit ta'ah baina al-ma'asi wal ghaflah qad yadfa'ul bala. Ini yang paling penting, bahwasanya orang yang mampu beribadah di waktu-waktu seperti bulan Sya'ban, di mana banyak manusia lalai dari ibadah padanya, akan menjauhkan dirinya, masyarakatnya,
bahkan manusia di tempat lain pun, kaum muslimin, negeri kaum muslim yang lain pun dijauhkan dari mara bahaya. Subhanallah. Ya, maka penting ibadah itu, menjauhkan mara bahaya. Kalau orang sudah suatu negeri nggak ada yang ibadah lagi, Allah akan timpakan bencana padanya. Ya, Allah akan timpakan bencana padanya. Ada kisah Israiliyat, malaikat turun, ya, sebuah qaryah, sebuah kampung, kemudian mau, ya, mengguncang atau mengadab karena perintah Allah. Ternyata ada satu orang saleh yang sedang ibadah. Maka, ya, lapor kepada Allah, sungguhnya masih ada orang saleh. Maka Allah tidak jadi mengadab negeri tersebut. Maka penting orang beribadah agar diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar negeri kaum muslimin juga mendapatkan kebaikan, keberkahan dari ibadahnya orang-orang yang beribadah di waktu-waktu manusia banyak lalai. Ya, faka'annahu yuhmihim wa yudafi'u anhum, seperti mereka sedang menjaga dan menjauhkan dari segala macam bahaya. Qala ba'du salaf, dzakirullah fil ghafilin kamithil ladzi yuhmil fi'ah munhazimah. Sungguhnya orang yang berzikir kepada Allah ketika manusia banyak lalai seperti seorang yang sedang menjaga sebuah pasukan dari serangan-serangan. Walaula man yadhkurullaha fi ghaflatin nas la halakan nas. Seandainya tidak ada orang yang berzikir lagi di saat manusia lagi banyak yang lalai, pasti manusia akan binasa. Dan athar seperti ini sangat banyak disebutkan. Yang terakhir, al-ahadits al-warida fi sya'ni lailati nisfu min Sya'ban. Hadis-hadis yang disebutkan tentang malam pertengahan Sya'ban. Ini banyak kita dengar, betul? Nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Banyak orang yang, ya, menghidupkan, ya, di pertengahan Sya'ban ini, atau malam nisfu Sya'ban. Waradat riwayat fi fadl lailati nisfu Sya'ban, minha hadis Abi Musa al-Asy'ari, tentang riwayat keutamaan pertengahan malam, ya, malam pertengahan Sya'ban, sebagaimana riwayat hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban. Sungguhnya Allah akan melihat pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hambanya kecuali yang berbuat sekutu, yaitu berbuat syirik, aw musyahinin, atau orang yang sedang bermusuhan atau berseteru. Ya, atau sedang bermusuhan atau berseteru. Para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan, keabsahan hadis tersebut tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama mensahihkannya, ya, fihi dhahaba al-jumhur ila tad'ifi kulliha. Akan tetapi jumhur, mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama mendhaifkan semua riwayat tentang keutamaan nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Maka nukilan-nukilan tentang riwayat-riwayat tersebut sangat banyak. Cukup dengan dua nukilan dari Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnul Arabi. Beliau mengatakan, walaysa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun ya'ulu alaih. Tidak ada satupun hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, hadis yang bisa dipakai, ya, yang sahih, tidak ada. La fi fadliha wala fi nasril ajali fiha. Tidak tentang keutamaan nisfu Sya'ban, atau tentang dihilangkan, ya, al-ajalu fiha, ajal-ajal, ya, tidak disegerakan kematian-kematian, ya, atau yang lainnya, wallahu a'lam. Fala taltafitu ilaih, maka tidak dianjurkan seorang, ya, melirik atau melihat atau bersandar dengan hadis-hadis tersebut, wallahu a'lam. Dan Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, as-sahihu anna jami'a ma warada
an fadli lailatin nisfi min Sya'ban dhaifun la taqumu bi hujjatun. Yang benar, yang sahih, kata Al-Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin, seluruh hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban semuanya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa minha asya'un mawdu'ah, dan sebagian malah palsu. Walam yu'raf anis sahaba annahum kanu yu'azzimunaha, tidak pernah disebutkan dan tidak pernah dikenal dari kalangan para sahabat bahwasanya mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wala annahum kanu yaqussunaha bi'amalin, tidak pernah mereka mengkhususkan sebuah amalan-amalan padanya. Wala yaqussuna yawma nisfi min syiyam, tidak mereka mengkhususkan puasa di pertengahan Sya'ban pula. Wa aktsaru man kanu yu'adzibuna al-Syam at-tabi'un laisa sahabat. Akan tetapi kapan mulai nisfu Sya'ban diagungkan? Yaitu pada kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, di mana? Di Syam, di Palestina, di Yordania, di Suriah dan sekitarnya. Wa tabi'una fil Hijaz ankaru alaihim aidan. Akan tetapi tabi'in, murid-muridnya sahabat yang tinggal di Hijaz. Hijaz itu mana? Hijaz itu sekitar Riyadh, sekitar Saudi Arabia. Mereka mengingkari apa yang dilakukan murid-murid sahabat yang ada di Syam. Qalu, mereka mengatakan, la yumkinu an nu'azzima syai'an biduni dalilin sahihin. Para tabi'in berselisih, tidak sepakat pula. Yang di Hijaz mengatakan, kami tidak mungkin mengagungkan sesuatu, suatu hari, waktu dianggap mulia, dikhususkan dengan amalan-amalan tertentu tanpa dengan dalil yang sahih. Artinya tidak ada dalil satupun yang sahih. Wassawab, kesimpulannya yang benar adalah bahwasanya anna laila nisfi min Sya'ban ka ghairiha minal layali, yaitu malam pertengahan nisfu Sya'ban seperti malam-malam yang lainnya. La takhussu biqiyam wa la yawmin nisfi min syiyam, tidak dikhususkan malamnya untuk qiyamul lail dan siangnya untuk berpuasa. Ya, akan tetapi orang siapa yang qiyamul lail di malam itu, ya, kami tidak katakan jangan, tidak dilarang. Dan kami juga tidak katakan jangan puasa di tanggal 15-nya. Dah, itu kan masih ayyamul bayd, puasa di hari bayd, ya, 13, 14, 15 boleh. Ya, tapi kita katakan tidak boleh meyakini kekhususan adanya keutamaan tertentu pada amalan di malam nisfu Sya'ban atau puasa di siang nisfu Sya'ban. Wallahu muwafiq. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang kajian kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ya, karena sudah semua dipaparkan tentang Sya'ban, insyaallah. Cukup? Habis soal, tidak ada pertanyaan. Ibu-ibu nggak ada yang nanya ya? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Bapak-bapak ada yang nanya? Iya, alhamdulillah nggak ada yang nanya. Bingung juga Ustaznya mau jawab apa kalau ditanya. Yang jelas ya, Sya'ban kita perbanyak mulai ibadah puasa, sedekah, ya, zakatnya dikeluarkan, baca Qur'annya dikencengin, salat malamnya mulai ditegakkan. Mudah-mudahan kita akan berjumpa bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.